Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Mimin ingin ulas kisah Ramayana. Judul filmnya Sri Rama Rajya yang dibintangi Nandamuri Balakrisna. Ada juga Nayantara yang berperan sebagai Sita. Cerita film ini tentang nasib Sita setelah direbut kembali oleh Rama dari tangan Rahwana. Mimin minta maaf ya jika ada kekeliruan dalam membawakan ceritanya. Mimin kurang memahami ajaran Hindu dalam kisah Ramayana. Semoga saja para penonton cerita puisi suka. Seperti akun Nelly Herliani, Noval Irwan, Fei Begoni, Ferdi Kece, Toy Mata Duoro, Ayan Boncel, Daya Taufik, Satya, Pendi Pendot, Muhammad Amiruddin, Aziz Channel TV, Ketan Ireng, dan lain-lain. Rama telah berhasil merebut Sita dari Rahwana. Mereka pulang ke kerajaan Kosala di Ayodhya. Semua keluarga dan rakyat menyambut penuh bahagia. Penderitaan yang cukup lama mendera Rama dan Sita sudah sirna. Mereka memang pantas hidup bahagia. Saatnya Rama dinobatkan sebagai raja. Rama dan Sita sangat menikmati kebersamaan mereka. Hanya kepada Rama, Sita bisa bermanja-manja. Dia begitu menikmati momentum itu setelah setahun sempat diculik Rahwana. Sita bahkan menolak pulang ke rumah orang tuanya untuk sebuah perayaan. "Ayah, saya tidak bisa meninggalkan Rama di sini," ujar Sita. Beberapa waktu kemudian Sita sudah hamil. Dia berharap melahirkan bayi yang sehat. Oleh karenanya, Sita ingin mendapatkan berkah dari istri seorang pertapa di hutan. Rama menyetujui keinginan Sita meski sebenarnya dia khawatir. Mereka berencana akan berangkat besok pagi. Sita jadi semakin mencintai suaminya. Suasana romantis itu terganggu dengan kedatangan mata-mata atau intelijen kerajaan. Mereka melaporkan perkembangan yang baik-baik saja. Misalnya tidak ada rakyat kelaparan maupun sakit. Bahkan orang kaya kesulitan bersedekah karena pengemis sudah tidak ada. Mungkin itu jenis ABS, asal bos senang. Rama bisa membaca sebenarnya ada masalah serius dari raut wajah pimpinan mata-mata, Badra. Setelah dipaksa bicara jujur, Badra menangis memohon ampun atas fenomena yang ditemukannya. Rakyat Ayodhya ternyata berbicara buruk tentang Rama dan Sita. Rama dianggap tidak memiliki malu karena membawa Sita kembali ke istana sebagai permaisuri. Padahal Sita sudah tinggal di tempat Rahwana selama setahun. Rama ingin menangis mengetahui rakyatnya berbicara buruk seperti itu. Dia memanggil adik-adiknya. Salah satu di antara mereka harus menggantikan Rama sebagai raja. Rama tidak ingin mencemari nama baik dinasti dan kerajaan karena tinggal bersama Sita di istana. Sita memang sudah membuktikan kesuciannya di Alengka. Tapi rakyat Ayodhya tidak mengetahui itu. Solusi satu-satunya meninggalkan Sita atau kerajaan. Rama ingin memilih hidup bersama Sita daripada menjadi raja yang membawa aib. Adik-adiknya memohon agar Rama tidak melepaskan tahta. Tak seorang pun di antara mereka yang merasa layak menggantikan Rama. Itu artinya Rama hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengasingkan atau membuang Sita dari istana. Saat itu juga Rama memerintahkan adiknya Laksmana untuk membawa Sita ke hutan besok pagi. Kebetulan Rama dan Sita sudah janjian untuk pergi ke hutan. Sita harus ditinggalkan di dekat pertapaan Valmiki. Rencana pengasingan Sita dirahasiakan. Sita tengah tidur dengan senyuman indah. Rama hanya menatap dalam istrinya di malam terakhir itu. Subuh telah tiba. Sita siap berangkat dengan wajah ceria. Penampilannya biasa saja, tanpa perhiasan layaknya istri raja. Sita sengaja pergi dengan sederhana agar terlihat seperti rakyat jelata. Rama juga akan menyamar menjadi orang biasa. Laksmana mengungkapkan jika Rama tidak bisa ikut ke hutan. Bahkan untuk pamit saja, Sita tidak bisa bertemu Rama karena sedang tidur. Tapi Sita tidak berpikir macam-macam. Padahal sebenarnya Rama memperhatikan kepergian Sita. Rama melepas kepergian istrinya dengan menahan sesak di dada. Sepanjang perjalanan, Sita begitu menikmati indahnya alam Ayodhya. Wajah Sita selalu dihiasi senyum.
Sementara Laksmana yang menemani sedang berjuang menyembunyikan sedihnya. Sebelum sampai tujuan, Laksmana menghentikan langkahnya. Sita mulai heran dengan sikap aneh Laksmana. Apalagi Laksmana mengaku diperintahkan raja untuk meninggalkan Sita di tempat itu. Air mata Laksmana sudah tidak tertahankan. Dia menangis, memohon ampun kepada Sita. Laksmana berbicara jujur jika Sita diasingkan dari kerajaan. Hancur hati Sita mendengarnya. Wajah yang sejak tadi ceria berubah pilu sesakan dada. Tubuh Sita jadi lunglai dan pingsan tak berdaya. Setelah terbangun, Sita menanyakan apa kesalahan yang telah dia lakukan sehingga Rama menghukumnya dengan begitu kejam. Laksmana menjelaskan jika keputusan Rama demi nama baik kerajaan. Rakyat telah berbicara buruk karena Sita menjadi permaisuri raja setelah diculik Rawana. Sita tidak bisa menerima alasan itu. Kesuciannya telah dibuktikan dengan bakar diri saat di Ayodhya. Apalagi tujuan Rama untuk menjaga nama baik dinasti. Aku adalah istrinya yang sedang hamil. Apakah dinasti kalian akan lebih terkenal jika meninggalkanku sendirian di hutan ini? Apakah aku membawa nama buruk untuk dinasti kalian? Ujar Sita menangis. Hampir saja Sita ingin bunuh diri karena tidak sanggup diasingkan. Bagaimana tidak, baru sebentar Sita merasakan bahagia, kini justru terenggut kembali. Laksmana memohon agar Sita tidak melakukannya. Sita harus ingat jika dirinya sedang mengandung. Sita pun kembali menangis meratapi penderitaan yang menimpanya. Dia hanya bingung bagaimana akan menunjukkan wajah kepada orang-orang. Apa yang harus dia jawab jika ada yang bertanya tentang suaminya? Bagaimana aku akan hidup sekarang? Apa aku memang dilahirkan untuk menderita? Ucap Sita. Laksmana hanya bisa menangis melihat kakak iparnya itu. Laksmana berusaha menguatkan karena Rama juga sangat terpukul harus berpisah dengan istrinya. Laksmana kemudian meninggalkan Sita yang jatuh pingsan lagi. Sungguh derita Sita tiada tara. Dewi Bumi sampai tidak tega melihat nasib malang Sita. Dewi Bumi sangat marah dengan keputusan Rama yang membuang Sita demi nama baik dinastinya. Rama dan seluruh negeri Ayodhya ingin dikutuk, tapi Sita bangun menghentikan amarah itu. Ibu, jangan mengutuk suami dan bangsaku, ujar Sita memohon. Bagi Dewi Bumi, Rama sudah tidak pantas dikasihani. Dia manusia jahat yang tega membuang istrinya ke hutan. Tapi Sita masih saja membela suaminya. Tidak seorang pun boleh menghina Rama. Dewi Bumi mengalah. Dia kemudian mengajak Sita untuk tinggal bersamanya agar semua penderitaan berakhir. Sita belum mau karena dia harus melahirkan bayi Rama. Setelah bayi ini lahir dan bersatu dengan ayahnya, aku akan datang ke tempatmu, ibu. Aku akan bersembunyi di pangkuanmu seperti anak kecil, ujar Sita. Semua itu dipantau oleh Hanuman yang menyamar sebagai anak kecil. Hanuman sangat sedih melihat penderitaan junjungannya. Dia melaporkan hal itu kepada Pertapa Valmiki. Hanuman diminta tetap menemani Sita dan menjadi penghiburnya. Valmiki menemui Sita yang tengah dirundung nestapa. Sita diajak tinggal di kediaman Valmiki. Sita setuju, tapi jangan sampai identitas aslinya terungkap sebagai istri Raja Rama. Valmiki memberi nama baru untuk Sita sebagai Laksmi Devi di tempat itu. Sita diperkenalkan sebagai orang biasa. Suaminya sedang pergi menjalankan misi ilahi. Sementara Rama hidupnya merana setelah kepergian Sita. Ibu Rama, Kausalya juga sangat merindukan menantunya. Apalagi Sita sedang hamil dan harus melakukan upacara bangli sebelum melahirkan. Kausalya hanya bisa menangisi nasib malang Sita. Upacara bangli dilakukan di tempat Valmiki. Wajah Sita terlihat bahagia, padahal hatinya berduka merana. Seharusnya Rama ada di sampingnya menanti hari kelahiran. Hanuman yang menyamar jadi anak kecil bernama Balaraju selalu berusaha menghibur Sita. Setelah sekian waktu, Sita sudah melahirkan bayi kembar yang diberi nama Lava dan Kusa. Terkadang Sita tidak bisa menahan air mata saat menggendong kedua anaknya. Andaikan saja dia tidak diasingkan, betapa bahagianya memiliki bayi kembar. Hanuman yang selalu memperhatikan Sita juga ikut sedih melihat derita batin Sita. Sejak kecil, Lava dan Kusa dididik oleh Valmiki. Mereka juga diceritakan kisah Ramayana, sebuah nyanyian tentang kehidupan Sri Rama dan Sita.
Valmiki maupun Sita tetap merahasiakan jika Raja Ayodhya adalah ayah mereka. Lava dan Kusa tidak menyadari Rama yang diagungkan dan Sita yang dikagumi adalah orang tua mereka. Sita hanya bisa meneteskan air mata setiap kali mengingat suaminya. Valmiki meminta Lava dan Kusa untuk menyebarkan kisah Ramayana. Mereka telah dibekali berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian. Lava dan Kusa juga diberikan kemampuan menguasai senjata ajaib 4 elemen di usianya yang masih bocah. Sementara Rama hidupnya merana. Dia juga tidak fokus menjalani tugas sebagai raja. Rakyat Ayodhya sengsara, kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Rama tidak tahu harus berbuat apa. Kehilangan istri yang berbudi luhur membuatnya seperti kehilangan arah. Para pendeta kerajaan menyarankan agar Rama melakukan upacara Aswamedha, yaitu berkurban kuda untuk mengembalikan kemakmuran kerajaan. Masalahnya, upacara Aswamedha harus dilakukan dengan istri. Rama jadi marah ketika disarankan untuk menikah lagi. Dia tidak ingin siapapun menggantikan Sita. Pendeta kemudian memberikan solusi. Rama akan didampingi oleh patung Sita yang terbuat dari emas. Rencana kerajaan melakukan pengorbanan didukung penuh oleh rakyat. Banyak rakyat rela menyumbangkan perhiasannya untuk membuat patung emas Sita. Rakyat meminta maaf telah menjadi penyebab Sita diasingkan. Sementara Lava Kusa sudah saatnya melaksanakan tugas Valmiki untuk menyebarkan kisah Ramayana. Valmiki berpesan agar mereka bisa menyanyikan kisah Ramayana di hadapan Raja Ayodhya. Sita berat hati melepas kepergian anak-anaknya. Lava Kusa harus berkeliling kota dan bertemu raja sebagai penyanyi. Padahal andaikan Sita tidak diasingkan, Lava Kusa pasti akan dimanjakan oleh ayahnya. Temui Raja Rama dan minta berkahnya, pesan Sita. Setelah sampai Ayodhya, Lava Kusa menyanyikan kisah Ramayana. Nyanyian dan tarian mereka menjadi hiburan banyak orang. Tapi lirik lagu yang dibawakan sangat menyayat hati. Liriknya menggambarkan penderitaan Rama dan kesetiaan Sita menemani suaminya. Salah seorang pelayan kerajaan menonton kepandaian dua bocil itu. Karena kisahnya tentang Rama, hal itu dilaporkan ke ibu Rama. Lava dan Kusa kemudian dipanggil untuk pentas di istana. Awalnya penampilan Lava Kusa bisa membuat ibu Rama, Kausalya, tersenyum bahagia. Kausalya sangat terhibur dengan kisah Rama yang agung. Suasana ceria itu berubah jadi dramatis ketika mengisahkan tentang Sita yang ditawan Rahwana. Begitu berat perjuangan Rama merebut Sita kembali. Belum lagi saat kesucian Sita dipertanyakan, Sita rela terjun ke bara api. Kausalya semakin menangis histeris. Rama yang mendengarnya dari dalam juga meneteskan air mata. Rama keluar melihat langsung pertunjukan Lava Kusa. Untung saja kisah Ramayana yang dinyanyikan berakhir bahagia. Lava Kusa sangat gembira bisa bertemu langsung Sri Rama. Selama ini mereka hanya mendengar namanya saja. Rama memeluk Lava Kusa karena kepandaiannya. Rama sama sekali tidak mengetahui jika Lava Kusa adalah anak kandungnya yang dilahirkan oleh Sita. Kemampuan Lava Kusa membuat Raja Rama menawarkan mereka tinggal di istana untuk memberikan hiburan. Tapi ditolak karena Lava Kusa tidak mungkin meninggalkan ibu mereka. Hadiah emas dari raja juga tidak mau diterima. Lava Kusa merasa sudah cukup jika mendapat berkah dari Raja Rama. Sebelum pergi, Lava Kusa ingin sekali bertemu Sita untuk mendapat berkahnya juga. Permintaan itu membuat Rama sedih dan langsung pergi. Mengapa Raja marah? Apakah kami berbuat kesalahan? Tanya Lava Kusa kepada Kausalya yang sebenarnya nenek mereka. Kausalya yang ditanya juga menangis. Akhirnya diceritakan jika Sita tidak ada di istana. Sita telah diasingkan ke hutan saat hamil demi nama baik kerajaan. Mendengar itu, pandangan Lava dan Kusa berubah tentang sosok Rama. Sita yang begitu setia justru tega dibuang ke hutan. Lava Kusa menilai guru Valmiki telah keliru menulis kisah tentang kehebatan Rama yang ternyata orang kejam. Lava Kusa meninggalkan istana dengan perasaan kecewa. Semua itu diceritakan kepada ibu mereka. Rama dinilai tidak sebaik yang dikira. Rama tega meninggalkan istrinya demi kerajaan. Bagaimana bisa dia begitu kejam kepada istrinya? Dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil di hutan. Kasihan sekali Sita. Bagaimana jika Sita dimakan binatang? Ujar Lava dan Kusa. Sita tak kuasa menahan tangis mendengar kata-kata anaknya.
Lavakusa terus berbicara buruk tentang Rama. Sita berusaha membela. Sita jadi marah karena anak-anaknya semakin menghina Rama yang sebenarnya ayah mereka. Apalagi Lavakusa mengaku tidak mau lagi menyanyikan kisah Ramayana. Sita mengusir mereka pergi. Lava dan Kusa jadi merasa bersalah. Mereka tidak tega mendengar ibu mereka menangis terisak. Lavakusa pun minta maaf tanpa banyak tanya. Tidak berselang lama, tempat Valmiki didatangi utusan kerajaan Ayodhya. Valmiki diundang untuk menghadiri pengorbanan Aswamedha. Sita yang mendengar itu jadi menangis. Dia berpikir Rama sudah memiliki istri baru. Karena seorang raja hanya bisa melakukan Aswamedha dengan ditemani istrinya. Orang-orang pintar yang ditanya juga memberikan jawaban serupa. Sita menangis sesenggukan hingga pingsan. Valmiki bisa membaca isi kepala Sita. Dengan kesaktiannya, Valmiki mengirim Rusita ke istana kerajaan Ayodhya agar dia tidak berburuk sangka lagi. Sita langsung dibuat terharu melihat patungnya ada di ruangan Raja Rama. Sita jadi iseng menambahkan titik bulan di kening patung emas itu. Perasaan Sita semakin berbunga-bunga ketika Rama masuk. Apalagi Rama meluapkan kerinduannya kepada Sita melalui patung. Saat itu Rama mencium aroma Sita di patung. Ada juga tanda titik bulan yang hanya diketahui Sita. Rama yakin Sita sudah datang. Dia seperti orang gila memanggil-manggil dan mencari Sita hingga pingsan. Sita! 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 Sita jadi tidak tahan. Dia mengelus kening suaminya itu. Lalu ruhnya pergi untuk bersatu dengan jasad lagi. Kini Sita terbangun dengan senyuman. Patah hatinya sudah sembuh. Sita seperti orang kasmaran mengetahui cinta Rama hanya untuknya. Sungguh Sita merasa sangat menyesal telah berburuk sangka kepada Rama. Untuk menebus penyesalannya, Sita disarankan Valmiki pergi menyembah Dewi Dunia. Sita diharuskan berpuasa dan mempersembahkan 100 bunga teratai suci. Apapun yang terjadi, Sita tidak boleh menghentikan puasanya sebelum selesai. Balaraju alias Hanuman akan membantu Sita mendapatkan bunga teratai, sedangkan Lava dan Kusa bertugas menjaga ibu mereka. Sementara di kerajaan, Rama memulai upacara pengorbanan Aswamedha. Seekor kuda putih akan membawa bendera dinasti kerajaan. Siapapun yang berani menghentikan kuda artinya siap berperang melawan tentara Ayodhya. Adik Rama, Laksmana memimpin pasukan. Kuda suci itu berlari kencang cukup jauh hingga ke hutan. Buah dan bunga yang sudah dikumpulkan Lavakusa diinjak oleh kuda. Lavakusa jadi marah sehingga menangkap dan mengikat kuda itu. Di kepala kuda ada pemberitahuan bahwa itu adalah kuda Raja Ayodhya. Semua wilayah yang dilewati kuda akan menjadi hadiah bagi kerajaan Ayodhya. Lava dan Kusa tidak peduli, kuda itu sudah kurang ajar. Apalagi pemiliknya Rama, orang kejam yang tega membuang istrinya ke hutan. Lavakusa sama sekali tidak takut jika harus melawan Rama dan pasukannya. Laksmana mendapat informasi jika kuda suci kerajaan diikat 2 bocil. Panglima tertinggi Ayodhya diperintahkan membawa kuda itu kembali. Tapi Lavakusa tidak membiarkan kuda dilepas. Ulah Lavakusa membuat Laksmana murka. Langkah Laksmana juga berani dihentikan oleh Lavakusa dengan panah ajaib. Pertempuran adu kesaktian pun terjadi. Laksmana tidak menyadari dia sedang bertarung dengan keponakannya. Ternyata Lavakusa jauh lebih sakti dibandingkan Laksmana. Bahkan Laksmana dan tentara Ayodhya dibuat pingsan. Rama tidak tinggal diam mengetahui pasukannya dibuat pingsan. Untuk menghukum pelaku, Rama datang langsung membawa banyak pasukannya. Betapa marahnya Rama melihat Laksmana pingsan. Rama akan melepas ikatan kuda. Sebuah panah dari Lavakusa mengagetkan Rama. Anak-anak itu tidak akan membiarkan siapapun melepas kuda. Bukankah kalian yang menyanyikan kisah Rama di Ayodhya? Tanya Rama. Lavakusa mengakui jika dulunya mereka mengagumi Rama. Tapi setelah mengetahui Rama membuang Sita, rasa hormat dan kagum mereka sudah hilang. Rama jadi penasaran siapa orang tua anak-anak pemberani itu. Pertanyaan Rama tidak digubris. Lavakusa tidak butuh berkenalan saat akan bertarung.
Rama kemudian meminta baik-baik agar kuda kerajaan dilepas. Lavakusa tetap tidak mengizinkan. Mereka justru menantang Rama untuk melepasnya sendiri jika mampu. Sebenarnya Rama enggan bertarung dengan anak kecil, tapi anak-anak itu sudah keterlaluan. Rama siap meladeni kesombongan Lavakusa. Hanuman yang membawa bunga persembahan untuk Sita melihat dengan jelas akan terjadi pertarungan besar antara ayah dan anak. Hanuman bergegas memberitahu Sita sampai lupa penyamarannya. Pertempuran antara Rama melawan Lava dan Kusa harus dihentikan. Sita jadi dilema, dia tidak boleh menghentikan persembahannya, tapi tidak mungkin juga membiarkan ayah dan anak bertarung. Sita lebih memilih pergi menemui anak dan suaminya. Sita langsung memarahi Lava dan Kusa karena berani ingin memanah ayahnya sendiri. Ucapan Sita membuat Lavakusa kaget. Rama jauh lebih kaget lagi. Ibu dari bocah-bocah pemberani itu ternyata Sita, istri Rama yang sangat disayangi. Lavakusa masih setengah tidak percaya. Jika Rama adalah ayah mereka, itu artinya ibu mereka adalah Sita. Sungguh, Lavakusa tidak pernah membayangkan semua itu. Tangisan dan air mata bahagia pun menetes begitu saja. Akhirnya, untuk pertama kali Lava dan Kusa merasakan pelukan hangat seorang ayah. Mereka memohon ampun, meminta maaf atas sikap kurang ajar yang sempat ditunjukkan. Rama bisa memaklumi itu. Rama sangat bahagia, akhirnya bisa bertemu dengan anak-anaknya. Rama kemudian mendekati Sita, sang istri tercinta. Tapi Sita justru buang muka. Sita merasa tugasnya sudah selesai. Anak-anak yang dilahirkan telah berkumpul dengan ayahnya. Sita berpesan agar Lavakusa memerintah kerajaan. Kini Sita sudah siap meninggalkan dunia yang terlalu sering membuatnya menderita. Sita juga tidak mungkin akan kembali ke Ayodhya setelah dibuang. Sita berdoa agar dibawa ke pangkuan Dewi Bumi jika dirinya memang tidak bersalah kepada Rama. Seketika itu alam mengamuk, tanah terbelah, Dewi Bumi datang untuk menjemput Sita. Rama jadi kalang kabut. Sita pun pamit kepada suami yang telah membuangnya itu. Lalu Dewi Bumi membawa Sita masuk ke dalam tanah. Giliran Rama yang menangis ditinggal Sita. Rama benar-benar telah menyesal mengasingkan Sita. Lava dan Kusa juga hanya bisa menangis melihat ibu mereka pergi. Rama sangat tertekan ditinggal Sita. Dia kemudian melaksanakan wasiat istrinya untuk menjadikan Lava dan Kusa raja. Setelah itu, Rama juga memilih meninggalkan dunia. Dia menyatu ke dalam bentuk aslinya sebagai Dewa Wisnu, sehingga Rama bisa bertemu Sita lagi yang sudah menjadi Dewi Laksmi. Sebuah akhir film yang bikin Mimin bingung sendiri. Udah dulu ya, sampai jumpa.